yakni pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Robiatul Mustaba, SSI MSI, mengenai pemanfaatan astronomi untuk penentuan arah dan waktu. Bapak Robiatul Mustaba, SSI MSI, menyelesaikan studinya di program studi fisika di Universitas Gajah Mada pada tahun 2014, dan pada tahun 2016 beliau menyelesaikan studi masternya di Institut Teknologi Bandung di program studi astronomi. Saat ini beliau telah memiliki kurang lebih 12 publikasi ilmiah. Langsung saja mari kita simak materi kedua. Waktu 20 menit kami sediakan untuk Bapak. Kepada yang terhormat Bapak Robiatul Mustaba, SSI MSI, kami persilakan. Terima kasih moderator. Mohon maaf Pak Zadra, mohon di-end terlebih dahulu presentasi yang Bapak berikan sebelumnya. Pak Zadra. Pak Zadra monitor. Oh ya sudah. Oke, baik. Silakan Pak Robiatul Mustaba, kami persilakan. Oke. Terima kasih. Izin saya memaparkan materi yang unik, materi yang unik yang untuk kegiatan KKN. Saya coba full screen sebentar. Oke. Oke, topiknya agak menarik ya, yaitu pemanfaatan astronomi untuk penentuan arah dan waktu. Jadi memang di Indonesia sendiri, kalau kita lihat ya, astronomi adalah salah satu ilmu tertua di dunia yang berakar dari sadarnya manusia akan peran besar benda-benda langit dan pergerakannya dalam kehidupan. Nah, di Indonesia sendiri leluhur kita itu udah piawai banget kalau masalah manfaatin langit ya, terutama untuk sebagai pemandu mereka dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya pertanian, kemudian pelayaran, bahkan hingga penujuman nasib. Itu sudah menggunakan objek-objek benda langit. Nah, saya mengutip beberapa Al-Quran, itu ada 2 ayat. Yang pertama ada surat Al-An'am ayat 97, kemudian surat An-Nahl ayat 16. Nah, ini di sini juga ternyata pada zaman Nabi, musafir-musafir juga memanfaatkan rasi bintang, memanfaatkan bintang-bintang sebagai penunjuk arah mereka dalam berdagang misalkan, atau dalam berjualan, dalam bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Dari surat Al-An'am, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Kemudian yang kedua, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Nah, bukti otentik bahwa perkembangan astronomi di Indonesia itu sudah masuk, sudah lama sekali. Itu salah satunya ada di Candi Borobudur. Nah, kalau misalnya Anda lihat di sini di dalam Candi Borobudur ini, kalau misalkan kalian naik ke tingkat 4, di sebelah bagian utara Candi Borobudur itu, di sana ada relief berbentuk ada bulan, kemudian yang besar bola lingkaran besar ini adalah matahari, dan yang kecil-kecil ini jumlah 7 bola-bola kecil adalah bintang. Itu bintang 7. Nah, pemanfaatannya tentu untuk pelayaran, karena juga dijelaskan dari sana ada bentuk relief bahwa pelayaran di Indonesia memang perdagangan waktu itu cukup maju pesat ya, dari sisi pelayaran. Nah, kita akan melihat bintang apa yang menjadi, atau rasi bintang apa yang menjadikan petunjuk yang digunakan oleh para leluhur kita atau nenek moyang kita dalam memanfaatkan objek langit sebagai pelayaran. Sebelum ke sana, kita coba mengetahui dasarnya dulu. Jadi kalau kita bayangkan ya, bintang yang ada di langit itu, jadi mereka nempel antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak peduli
jaraknya meskipun jarak antara satu bintang dengan bintang yang lainnya sebenarnya perbedaannya jauh sekali. Tapi kita asumsikan mereka semua nempel di bola langit. Nah, kalau kita lihat di dalam bola langit ini ada buminya, di bumi kecil ini ada tempat kita. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ternyata kalau kita melihat bola langit, bintang-bintang ada di langit ini, dia bergerak mengikuti pergerakan dari rotasi bumi kita. Jadi bintang itu seolah-olah diam, tapi yang bergerak adalah bumi kita karena rotasi buminya. Nah, kalau kita lihat dari permukaan untuk menentukan arah, misalnya arah, ketinggian, posisi, lokasi, itu biasanya menentukan dengan arah utara, selatan, timur, barat, itu yang paling mudah. Nah, kemudian bagaimana cara kita menemukan dari utara sejati atau selatan sejati, arah timur sejati, arah barat sejati dalam memanfaatkan bola langit atau dalam memanfaatkan objek-objek benda langit yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama kalau misalkan kita lihat, misalkan kita berdiri di suatu permukaan, maka yang paling mudah misalnya untuk melihat arah adalah dengan menggunakan kompas. Itu yang paling mudah, kita tahu selatan, utara, timur, baratnya dengan menggunakan kompas. Tapi kalau misalkan Anda tersesat di dalam hutan, kompasnya mati, handphone mati, sinyal tidak ada, maka yang paling mudah untuk melihat arah adalah matahari atau bulan. Jadi misalnya kalian tersesat di siang hari, kalian lihat saja mataharinya. Mataharinya bergerak ke arah mana? Nah, dia pasti bergerak dari timur ke barat. Kemudian bulan juga sama, terbitnya dari timur, kemudian tenggelamnya di barat. Nah, itu yang paling mudah. Kalau malam hari tentu Anda bisa melihat bintang-bintang tertentu yang dijadikan sebagai arah dari keempat penjuru mata angin ini. Nah, kalau kita sudah tahu kutub utara mana, kutub selatan bumi mana, kita bisa menarik garis hayal dari utara ke selatan, yaitu disebut dengan garis meridian. Sedangkan pusat dari yang paling tinggi dari kita, misalkan kalau kita berdiri di atas ini, itu disebut dengan zenit, yaitu dengan ketinggian 90 derajat. Jadi kalau misalkan kita sepanjang permukaan ini, kita bisa melihat ini adalah daerah horizon kita, yaitu batas pandang mata manusia terhadap benda-benda langit di atasnya. Kalau di bawah horizon, maka benda-benda langit itu tidak bisa kita lihat, gitu, karena tertutup sebagian terbatas oleh horizon ini. Nah, untuk menentukan ketinggian itu biasanya kita bisa menggunakan lengan kita. Jadi kalau misalkan lengan kita ini sejajar dengan horizon, maka kita bisa asumsikan bahwa ini adalah 0 derajat. Kalau kita miringkan sedikit seperti ini, maka dia terbentuk 45 derajat. Kalau tangan kita luruskan ke arah zenit, maka kita bisa membentuk sudut 90 derajat. Ini untuk menentukan posisi dari ketinggian bintang. Jadi dia tahu jam berapa saat ini, itu bisa dilihat menggunakan ini. Kemudian juga bisa melihat jarak antar bintang atau dari sisi jarak busur bintang. Ini bisa menggunakan jari, itu berkisar antara 1 sampai setengah derajat. Kemudian kepalan berkisar sekitar 10 derajat. Kemudian bentuk seperti ini itu berkisar sebesar 20 derajat. Ini untuk menentukan jarak pisah dari antar bintangnya. Nah, kemudian mengapa kalau kita lihat langit ternyata konstelasi yang kita lihat itu terkadang berbeda pada waktu yang berbeda. Kenapa nggak sama? Kan padahal bintangnya tetap gitu. Nah, perbedaan rasi misalkan dari satu waktu ke waktu yang lain. Kadang kita bisa melihat Scorpion di bulan-bulan tertentu, kadang Scorpion tidak terlihat lagi, justru kita melihat rasi Orion di waktu-waktu tertentu. Nah, ini menunjukkan adanya gerak dari tahunan di sisi malam bagian bumi tertentu, misalkan di bagian bumi selatan atau bagian bumi utara. Nah, kalau terkait dengan perputaran bintang,
misalkan pergerakan bintang itu biasanya diakibatkan dengan gerakan diurnal atau misalnya akibat dari gerak rotasi bumi yang berputar dari barat ke timur. Karena rotasi buminya bergerak dari barat ke timur, maka seolah-olah bintang itu bergerak dari timur ke barat, yaitu misalnya seperti fenomena terbit dan terbenamnya benda-benda langit. Kayak kita melihat bulan terbit dari timur dan tenggelamnya terbenamnya di barat. Atau kita melihat planet Jupiter atau planet-planet yang lainnya, kita bisa melihat dari mereka terbit dari timur dan kemudian akan terbenam di bagian barat. Kemudian petunjuk lain adalah star trail. Jadi kalau kita melihat jejak rekam bintang, kalau misalkan kita menggunakan kamera, kita sengaja memotret bintang dengan exposure time yang lama. Nah, karena bintang-bintang itu seolah bergerak mengikuti karena rotasi bumi kita, maka ketika kita menggunakan kamera dengan exposure yang panjang, maka akan terlihat jejak atau gerakan dari rekaman bintang ini. Nah, kita akan melihat jejak rekaman bintang ini seolah-olah membentuk sebuah lingkaran. Kalau 24 jam tentu mereka akan membentuk suatu lingkaran penuh. Nah, kalau misalkan di jam-jam hanya 6 jam, maka dia hanya seperempat yang bisa kebentuk lingkarannya, jadi tidak lingkaran penuh. Tapi kalau misalkan exposure-nya 24 jam, kita bisa membuat suatu lingkaran penuh. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah gerakan bintang yang ada di belahan langit utara. Biasanya di belahan langit utara itu bintang yang menjadi patokan untuk menentukan arah utara namanya bintang Polaris. Nah, tetapi di kita, di ekuator, kita kan di Indonesia, lebih tepatnya di ekuator, itu tidak sama sekali bisa melihat bintang-bintang Polaris. Kenapa? Karena bintang kita lebih tinggi, sehingga yang bagian utara akan lebih turun, sedangkan yang bagian selatan itu akan lebih naik. Nah, sebelah kanan adalah contoh dari gerakan bintang yang berada di belahan langit selatan. Jadi kita bisa menentukan kalau pusat bintang yang tidak bergerak itu di sebelah pusat lingkaran itu, maka itu pastikan dia adalah pusat dari kutub langit selatan langit. Kemudian ini adalah contoh star trail atau jejak rekam bintang yang difoto oleh tim OAIL ya di ITERA. Bisa menebak ini belahan bumi utara, belahan langit utara atau belahan langit selatan? Izin menjawab. Siap. Itu, apa kira-kira? Ya. Sebelahan langit utara. Yakin ini belahan langit utara. Yang pertama, kita nggak pernah lihat, meskipun seolah-olah ketutupan gedung ini ya, tapi sebenarnya bintang Polaris itu nggak pernah kelihatan, nggak pernah muncul di kita, gitu. Jadi bintang Polaris itu harusnya di bawah dataran dari permukaan gedung ini. Nah, tapi kita bisa melihat bagaimana arah dari jejak rekam bintang ini. Kalau kita tarik garis lurus ini ya, misalkan ada misalnya, saya lihat ada pointer, gimana pointer. Nah, misalnya kalau kita lihat ada jejak rekam bintang ini yang bergerak rel bintang, kalau kita tarik di garis lurus ke sana, dua-duanya, maka titik potong antara jadi semuanya ya, kalau misalkan yang ini kita tarik, kemudian sebelah sini juga kita tarik, kita akan menemukan titik potongnya. Nah, titik potongnya itulah yang menunjukkan dia merupakan arah dari utara. Ini satu lagi, ini adalah jejak rekam bintang yang dilihat dari belahan langit selatan. Kita mungkin karena nggak fast full bintang di langit selatan yang titik pusatnya itu terlihat, maka tidak kelihatan ya, hanya sebagian, mungkin belum terbit. Nah, ini juga kita lihat, bisa melihat beberapa jejak rekam bintang. Kalau kita tarik juga ke pusat sana, maka kita bisa menentukan ini adalah arah langit belahan langit selatan. Itu kalau kita lihat menggunakan jejak rekam bintang. Nah,
Beberapa rasi yang digunakan untuk menentukan arah dari utara dan selatan itu biasanya kalau di bagian utara itu ada Polaris. Nah, karena di kita Polaris nggak ada, maka biasanya di Indonesia itu sistem pelayarannya itu menggunakan rasi dari ini Ursa Mayor. Ada dua rasi nih, ada satu rasi yang besar nih Ursa Mayor. Ini rasi Ursa Mayor ini biasanya dikenal dengan rasi biduk atau semacam gayung, mirip dengan gayung. Nah, kalau kita tarik garis lurus ini antara dua buah bintang terang di rasi Ursa Mayor atau rasi biduk gayung ini, itu kita bisa menentukan dari titik pusat dari arah utara langit. Misalnya ini di jam pertama kita melihat seperti ini. Kemudian 2 jam berikutnya posisinya seperti ini. Kemudian 6 jam berikutnya posisinya seperti ini. Maka kalau kita tarik garis lurus kedua dari bintang terang ini dan memiliki titik potong di sini, maka itulah disebut sebagai titik pusat dari kutub utara langit. Kemudian di bagian selatan, yang paling terkenal adalah disebut dengan rasi Southern Cross atau rasi salib selatan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan kutub selatan langit. Ini kalau di kita namanya itu rasi pari, disebut dengan rasi pari, atau juga gubuk penceng juga bisa ya, rasi pari. Itu apa, saya lupa namanya. Kemudian ini objek langit sebagai petunjuk arah. Jadi saya tadi tentukan. Yang pertama ada Ursa Mayor. Ini contoh dari rasi bintangnya. Ini disebut dengan Ursa Mayor atau semacam bintang biduk atau gayung ya. Kemudian ini ada Ursa Minornya. Nah, ini ada di Ursa Minor paling terang itu disebut namanya bintang Polaris. Nih, kalau kita patokannya di bagian belahan ekuator, untuk menentukan belahan langit utara kita menggunakan rasi ini. Jadi kalau misalkan dilihat polanya bentuk seperti ini, maka bisa dipastikan ini adalah rasi dari Ursa Mayor. Itu ada 7 bintang. Nah, ternyata 7 bintang ini itu yang menjadi simbol yang ada di Candi Relief Borobudur. Nah, karena Candi Relief Borobudur juga sama, dia memiliki 7 buah lingkaran kecil yang menandakan 7 buah bintang. Nah, karena posisinya berada di utara, maka kemungkinan besar pola dari relief Candi Borobudur itu yang memiliki 7 lingkaran kecil itu menunjukkan rasi dari Ursa Mayor ini. Dia untuk menunjukkan arah utara. Kemudian yang kedua adalah tadi rasi Crux atau juga disebut sebagai salib selatan, atau juga disebut dengan rasi layang-layang, atau juga disebut sebagai bintang Ari ya. Nah, itu juga untuk menentukan arah selatan. Jadi kalau kita tarik lurus antara 2 buah bintang terang di rasi Crux, yaitu Gap Crux dan Ak Crux, maka kita bisa menentukan arah selatan langitnya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah rasi Orion. Nah, ini rasi Orion. Rasi Orion sebenarnya agak jarang juga digunakan karena untuk menentukan arah timur dan barat itu biasanya paling mudah dengan melihat pergerakan matahari atau dengan melihat pergerakan bulan, karena itu setiap saat bisa dilihat. Tapi kalau misalkan menggunakan rasi Orion itu juga sulit karena nggak full dalam setahun kita bisa melihat rasi Orion. Nah, ini biasanya untuk menunjukkan arah barat. Jadi kalau misalkan kita tarik lurus sabuknya, kita bisa menentukan ke sana barat dan ke sebagian sini adalah timurnya di rasi Orion. Karena dia juga bergerak terkadang melintasi ekliptika atau sejajar dengan jalur susu atau galaksi Bima Sakti yang ada di belahan langit kita. Kemudian yang keempat yang juga dijadikan sebagai petunjuk arah yaitu rasi Scorpio. Nah, rasi Scorpio juga ini jarang sekali ya untuk digunakan untuk menentukan langit, karena tadi dia tidak selamanya ada, tidak selamanya bisa kita lihat, hanya waktu-waktu tertentu. Dia juga untuk menunjukkan arah tenggara atau timur langit. Nah, rasi ini disebut juga sebagai rasi Kalajengking karena memang mirip dengan Kalajengking. Sebagai
menunjuk arah yaitu rasi Scorpio. Nah, rasi Scorpio juga di sini. Kemudian selain untuk menunjuk arah, maka benda langit juga digunakan untuk menentukan waktu. Jadi objek langit sebagai penunjuk waktu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sebelah sini, ini asumsikan misalkan kalian sedang tiduran atau rebahan di ini ya, di permukaan, maka kalau misalkan kita memandangi langit ke sana, kita akan melihat zenitnya. Nah, di sana ada rasi Orion yang baru muncul. Ini menunjukkan bahwa di sini merupakan arah dari timur langit karena dia terbit di sini dan kemudian dia terbenam di arah barat dari langit ini. Kemudian tarik garis antara utara ke selatan, maka kalian bisa menemukan ini adalah garis meridiannya. Meridian langit. Nah, kemudian ini adalah beberapa rasi atau zodiak, rasi zodiak ya atau konstelasi zodiak, yaitu rasi-rasi yang melewati searah dengan bidang ekliptika, maksudnya sebidang dengan bidang ekliptika. Ini rasi-rasi ini sering kita lihat. Biasanya untuk menentukan bulan atau tanggal lahir atau bulan lahir ya, ini rasi-rasi ini bisa digunakan. Jadi misalkan Anda lahir di bulan Agustus, berarti karena posisi dari bidang rasi zodiak ini selalu berseberangan dengan arah matahari, maka tentu ketika kalian lahir di bulan Agustus, kalian tidak bisa melihat rasi Leo, tetapi justru rasi Leo itu ada di belahan bumi atau bumi yang bagian bawah. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kalian memiliki zodiak Leo. Nah, ini juga untuk bidang ekliptika, misalnya kita juga bisa melihat beberapa planet selain bumi ya yang sering kita tempati, yaitu kita bisa melihat Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, dan Jupiter itu selalu berada garis lurus sepanjang bidang ekliptika. Nah, itu kita bisa lihat. Ini bukti bahwa ternyata bumi kita memiliki arah bidang ekliptika yang sama dengan seluruh planet ini. Kemudian untuk menentukan waktu lagi, ada beberapa rasi yang sering digunakan. Yang pertama ada segitiga musim panas. Nah, segitiga musim panas ini terkenal dengan rasi dari Lira, Aquila, dan rasi dari Cygnus. Jadi kalau misalkan kita hubungkan bintang-bintang terang yang ada di rasi Aquila, rasi Cygnus, dan rasi Lira, kita bisa menentukan bahwa inilah saat munculnya mulai terjadi musim panas. Kemudian yang satu lagi adalah heksagon musim dingin. Nah, ini juga kalau ini beberapa rasinya cukup banyak ya. Kemudian di sini juga ada bintangnya juga banyak, ada Rigel, Aldebaran, Capella, Pollux, Procyon, dan Sirius. Kemudian objek langit juga bisa diberikan sebagai waktu. Yang paling mudah adalah bulan. Jadi fase bulan itu dalam sekali mengitari bumi itu rata-rata membutuhkan waktu 29,5 hari. Ini yang menjadi patokan sistem kalender yang ada di seluruh dunia, bahkan yang dipakai di Indonesia pun sistem kalender, baik itu sistem kalender Jawa, sistem kalender Sunda, sistem kalender Bali, itu banyak menggunakan gerak dari fase rata-rata bulan, dan juga ada juga yang gabungan antara fase rata-rata bulan juga dengan fase rata-rata matahari. Nah, ini kalau fase-fase bulan, ada fase bulan baru atau kita sebutnya dengan fase hilal. Kalau di umat muslim ya, ada fase hilal atau fase bulan baru. Kemudian ada fase crescent, sabit. Kemudian ada kuartal pertama. Kemudian ada gibbous, kemudian ada full atau purnama ya, kemudian ada gibbous juga, kemudian ada kuartal akhir, dan ada sabit. Ini adalah sabit akhir. Ini fase-fase bulan untuk menentukan waktu atau sistem kalender tanggal-tanggal tertentu. Nah, nanti aplikasinya bisa masuk ke kalender, misalkan kalender Gregorian atau kalender Julian gitu, yang kita gunakan saat ini seperti kalender Masehi dan lain-lain. Nah, itu dari fungsi dari benda-benda langit, manfaat dari benda-benda langit.
Oke, sebelum penutup, jadi saya akan coba tampilkan video. Nah, ini terkait dengan dibuat oleh timnya Dr. Hakim El Malasang. Beberapa, kalau nggak salah, Mbak Pramesti, dia buat cerita atau mencari dari berbagai pelosok negeri yang ada di Indonesia untuk mencari ragam budaya terkait dengan pemanfaatan objek-objek langit yang ada di Nusantara. Saya mohon izin untuk panitia, mohon tolong ditampilkan videonya. Terima kasih. Saya stop share dulu sementara. Bisa kita saksikan bersama videonya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video yang dikirimkan oleh Pak Mustafa. Very systematic way to identify the content of the universe and have a very hierarchical way of looking at how the structure of the universe has been developed. Since a long time ago, people in Indonesia integrated astronomy into their beliefs. Starting from Papua, there's a small island that always lives in the darkness. There lived Ranga, a young man who tried to break the sun with the guidance from a fairy forest. While in Sulawesi, the story began. In the kingdom of heaven, Datu Patutu, the ruler of the sky, sent his beautiful daughter down to earth to become a rice. People praise her as Sanghyang Sari, the god of rice. In Kalimantan, Kilip, a young man from the Dayak tribe, accidentally helped the Moon Princess with his wistfully sabi sound. In return, the Moon Princess granted Kilip a wish and showed him the world as he could never imagine before. In Sumatra, there's a story about a giant dragon called Halanagodam, who ate the moon and the sun because he protected the shepherd who destroyed the dragon's eggs. Last in Jawa, there's a story about an eclipse. There's a giant demon called Kalarahu who tried to eat Bathara Chandra, the sun, and Bathara Indra, the moon, because he knew he had stolen the Tirtha Pavitra. Folklore about astronomy has become an integral part of the local culture and is applied in the daily life of its people. For example, the livelihood systems of fishermen, the navigation systems, the shipping systems, agriculture, and many rituals that connect human beings with God. Jadi itu mereka punya paham itu seperti naga. Itu mereka tahu persis kalau bintang naga itu ketika dia mulai muncul dari permukaan laut,
itu angin pada kencang, musim selatan itu pada kencang, karena ekornya itu mengebas laut. Dia takut jangan sampai ada ikan besar yang terkam. Jadi tunggu sampai dia naik sudah jauh. Nah itu baru bisa keluar, itu laut sudah bisa memungkinkan kita bisa seberang. Ada bintang yang mereka kasih nama tarmur. Tarmur itu telur muda. Segala jenis ikan, penyu, semua itu pada bertelur. Parwati itu serumpungan yang bintang yang memanjang. Dia menandakan musim pancaroba. Kalau Windarwan itu ikan tidur mati. Mereka tahu, wah ini bintangnya, oh malam ini ikan tidur mati. Udah, ini dia tidur mati. Tempat layar bukan terlalu berpatokan kepada kompas dan peta. Tidak. Kita tetap berpatokan kepada alam. Angin, gelombang. Bintang. Jadi itu keyakinannya itu orang perahu. Beda dengan sekarang. Karena sekarang dia menggantungkan teknologi mesin, radar apa. Kalau kita tidak betul-betul keyakinan. Kalau keyakinan ada silakan mau doa. Kenapa orang tidak bisa menyeberang sampai yang Madagaskar? Karena keyakinan. Jangan berangkat kalau belum mengetahui dirimu sampai ke tujuan. Jangan kau berangkat sebelum kapal tiba. Orion is the flow that used by farmer actually to plant seeds on the paddy rice field. So when they look at the Orion all the time, they think about what is the best time to do some practice in farming. Candi Borobudur dibangun di abad ke-7 Masehi. Di masa itu bintang Polaris masih terlihat dari Pulau Jawa. Jadi dulu Gunadarma yang membangun Candi Borobudur, dia berdiri dari atas bukit Menoreh, dari arah selatan Candi Borobudur, dan dia melihat ke arah bintang itu, dan dari sana dia bisa mengarahkan para orang-orang yang membangun candi tersebut agar arah candinya sesuai dengan arah rotasi bumi. Kita juga akan melihat bahwa arah utara selatannya itu benar persis dengan arah rotasi bumi, bukan dengan kutub magnetik bumi. Pembangunan ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita pada zaman dahulu sudah mengerti arah rotasi bumi, mengerti pergerakan bintang-bintang di langit. Knowledge of astronomy is firmly rooted in many cultures in Indonesia. From naming celestial objects, and then evolved into local wisdoms and eventually became an important part of modern science. The relationship between ethnoastronomy and modern astronomy building a powerful linkage for modern human civilizations, which are on the one hand forward-thinking, yet on the other hand are still connected to their traditions, and eventually will inspire young scientists to keep the concept of humanity, that is, society that promotes world peace. Maaf Pak, ke-mute. Oke. Oke, ternyata cukup menarik ya kalau kita lihat video tadi sekilas, ternyata masyarakat di Indonesia mereka sudah memanfaatkan objek-objek langit sebagai penentu arah, penentu waktu, dan lain-lain. Nah, terakhir untuk penutup, saya dan Pak Muji, Kepala Program Desain Atmosfer dan Planetan, saat ini sedang menyusun satu buah buku terkait dengan kalender dan sistem waktu. Nah, buku ini mungkin nggak akan pernah selesai tanpa ada kontribusi dari mungkin teman-teman KKN ini yang lagi mau KKN ya. Karena kan teman-teman KKN ini kan akan pergi ke segala penjuru dunia, segala penjuru Indonesia ya, akan pergi ke segala penjuru Indonesia. Nah,
coba cari di sana, tanya kepada tetua-tetua adatnya, apakah ada dalam penentuan misalkan pertanian, dalam berbagai bidang ya, pertanian, kemudian nelayan, sudah memanfaatkan objek-objek langit untuk memandu mereka. Misalkan dalam pelayaran atau dalam pertanian lah, segala macamnya. Atau ada nggak sistem kalender atau sistem mereka untuk menentukan waktu, kapan mereka harus bercocok tanam, kapan mereka harus panen, kemudian untuk tanggal-tanggal tertentu. Nah itu juga coba tanya-tanya kepada tetua-tetua adatnya. Kalian bikin aja risam sedikit, resume sedikit terkait dengan itu. Bikin catatan kecil, kemudian bagaimana pola sistem kalendernya, pola perhitungannya. Nah ini secara tidak langsung itu kalian membantu daerah tersebut untuk melestarikan budayanya. Nah, bagaimana dengan melestarikan budayanya? Yaitu nanti akan saya masukkan ke dalam buku ini. Tentu saja penulisnya, tentu saja nanti di dalam biografi itu akan saya sebut, ya. Waktunya sudah habis. Oke, sebentar. Akan nanti saya bikin sesuai dengan catatan-catatan kalian. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.